Lukas 9 ayat 23 ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara-saudara, saudara tadi hadir hari ini, semua mau mengikut Yesus kan? Bukan supaya sampai di gereja saja kan? Tadi saudara datang karena nggak ada kerjaan, karena nggak ada Jumamon, nggak kan? Kita mau mengikut Yesus. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ya, aku itu adalah Yesus. Huruf besar kan? Ia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, kata Yesus. Jadi saudara-saudara, nggak ada terkecuali ya, nggak ada terkecuali, nggak ada yang hadir pada hari ini, bukan untuk aku itu. Semua itu untuk kita. Bilang dulu, untukku. Untukku. Aku, ya, Yesus berkata setiap orang. Saudara semua orang kan? Orang, saya juga orang. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus laban cilang. Ngerti? Laban cilang. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan agak ngeri. Tapi biar ngeri memang itu harus, ya. Harus. Kalau ada anak sekolah hati-hati nah bisa. Kalau ada kita masuk dalam satu organisasi, kalau kita suka kita saja boleh? Enggak. Mengikut Yesus pun tidak boleh main-main. Bilang dulu sama kawan, tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main, tidak boleh pura-pura. Tidak boleh asal-asal, tidak boleh. Tidak boleh ya, tidak boleh asal-asal. Harus apa? Harus apa? Menyangkal diri. Kalau bahasa karo nimbak praten daging. Kalau bahasa Nias apa itu? Menyangkal diri. Kalau bahasa Tapanuli apa? Dang lomo-lomo tak. Iya pas? Pas? Dang lomo-lomo tak dah mengikut Yesus. Kalau bahasa Nias apa? Mama. Mama Renjas apa? Lupa dia. Jadi gak boleh lomo-lomota. Gak boleh suka-suka kita. Labanci ate-ateita. Harus menyangkal diri. Memikul salib. Memikul salibnya setiap hari, bukan hari Minggu aja.
Memikul salib itu bukan hari Minggu, bukan hari Jumat, setiap hari. Setiap hari itu termasukkah itu jam 1? Jam 1 sampai jam 12 termasuk itu setiap hari. Jadi enggak ada waktu enggak memikul salib. Mau ngikut Yesus, harus memikul salib, menyangkal diri. Kalau minggu yang lewat kita dengar firman Tuhan, apa firman Tuhan minggu yang lewat? Marah. Aku terpukul kali kurasa kulihat ular itu ya. Kan? Marah sikit dia kena gaji itu berdarah. Katanya. Tambah banyak darahnya tambah enggak? Tambah banyak. Aku sering kali gitu, sikitnya kesenggol, marahnya. Akhirnya tambah berbanyak darah. Kamu sering marah? Tapi sekarang karena kita udah dengar firman Tuhan enggak lagi kan? Enggak lagi kan? Udah kurang ya? Kurang. Pasti kurang. Tambah lama tambah kurang, tambah lama tambah habis. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan, kita mau mengikut Yesus. Karena Yesus dia sayang sama kita, iya kan? Sayang enggak Yesus sama kita? Sayang. Dia mau mati untuk kita. Dia alami semua penderitaan untuk kita. Hari ini, saudara-saudaraku, menyangkal diri itu, saudara-saudaraku, coba saudara kasih contoh menyangkal diri. Enggak usah saudara mendengar aja, bisa jawab kok. Menyangkal diri termasuk apa? Udah aku bilang tadi enggak suka-suka kita. Bangun pagi-pagi, Tuhan ingatkan berdoa anakku Nina. Bagaimana? Masih enak tidur. Masih enak tidur dingin-dingin lagi, selimut dirempu lagi kita. Tapi sudah berkata dalam hati, berdoa anakku, berdoa. Orang yang menyangkal diri, orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal diri. Letakkan selimut itu, puji Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Itu namanya menyangkal diri. Ya, itu namanya menyangkal diri. Enggak kita ikuti kemauan suka-suka kita itu. Kalau sudah waktunya berdoa, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sudah bisa menyangkal diri kita bisa memikul salib loh. Kita bisa membawa beban kita yang ada, yang Tuhan berikan untuk kita pikul. Tuhan berikan itu, kita sanggup membawanya. Tetapi kita harus dulu menyangkal diri. Kalau kita sudah mulai belajar menyangkal diri, saudara-saudara, marah itu pun makin lama makin habis. Makin lama makin habis. Dan kita boleh tiap-tiap hari layak mengikut Yesus. Ya, layak mengikut Yesus. Layak mengikut Yesus. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 14 ayat 22, Kisah Rasul 14 ayat 22, ayat-ayat firman Tuhan hari ini
semuanya agak keras, tapi untuk kebaikan kita ya. Kisah Rasul 14 ayat 22. Ini ceritanya ada banyak murid-murid yang dalam keadaan ya sepertinya diganggu. Tapi di situ dikatakan, ayo kita baca 2, 3. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kalau kita dinasehati Paulus, orang-orang murid-murid yang mereka itu dalam seperti keadaan tersiksa, seperti enggak hidup dalam suka-sukanya, dinasehati mereka itu. Dikatakan di situ bagian yang terakhir bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ngeri kap tantela naik pada kita ku surga. Saudara-saudara itu harus ya, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Sengsara saudara-saudaraku, di dalam kita menyangkal diri itu sengsara kali. Orang mungkin mau, orang ganggu kita, orang sindir-sindir kita. Tapi kita berkata, Tuhan kuatkan aku. Tuhan kuatkan aku. Saudara-saudara, itu namanya menyangkal diri. Bukan gak bisa kita tumbuk, kujo bisa. Tapi kalau orang yang menyangkal diri itu, dia tidak lakukan lagi hal itu. Karena kita mau mengikut Yesus. Karena kita mau mengikut Yesus. Karena kita tahu sorga sudah disediakan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya kita mengalami sengsara, sakit. Sakit itu saudara-saudara. Orang tokohi kita, tapi kita tidak mau melawan, itu sakit itu loh, sakit itu. Itulah sengsara yang harus kita pikul, karena kita mau masuk dalam kerajaan sorga. Ada kan kadang-kadang seharusnya ada uang untuk kita. Tapi diambil orang lain, ya, diambil orang lain. Tapi karena kita tahu firman Tuhan, aku harus menyangkal diriku. Kita tidak marah, kita tidak adukan dia. Tapi kita sangkal diri kita. Kita sangkal diri kita. Kalau kita sudah sangkal diri kita, kalau kita sudah lawan kemauan daging kita, kita sanggup memikul salib. Dan kita layak mengikut Yesus. Di dalam kita masuk dalam kerajaan sorga pun, kita harus banyak mengalami banyak sengsara. Oke, atau tidak? Saudara-saudara, itu tidak bisa tidak, ya. Di dalam setiap hari, kadang-kadang kita duduk, itu anak-anak sekolah mungkin, duduk di bangku, ya, duduk di mobil. Udah, kadang-kadang kita seperti dikicat kali gitu. Pernah enggak anak-anak sekolah alami? Dipenyet kali. Paling kita bilang, kurang jena siti nak. Jangan kita bilang, kurang jena kau. Itu namanya enggak menyangkal diri. Kurang jena sitik karena.
Di dalam kita bergaul dengan keluarga-keluarga kita. Yang seharusnya kadang-kadang bagian itu untuk kita. Tapi mereka runding. Ialah pada berai. Pernah alami itu gitu? Ialah pada. Ia sikapnya. Puji Tuhan. Berkatku dari Tuhan. Itu namanya menyangkal diri. Asak kalak jumando. Gua baba sekin. Orang ambil bagian kita, saudara-saudara. Kita hanya boleh berkata mungkin, ya pas kinangkap du bagai, pas, ya pas. Itu namanya menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan setahun sekali, bukan seminggu sekali. Setiap hari. Idea dong. Setiap hari. Oke. Kuatkan aku Tuhan. Kuatkan aku Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan ya. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29. Sudah? Kita akan baca ya. Sama-sama 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayo. Kita dikaruniai percaya kepada Yesus. Yesus mau mati untuk kita, itu adalah anugerah. Menderita untuk Dia juga anugerah. Amin. Amin. Menderita untuk Dia itu juga anugerah. Mau anugerah? Percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah pemberian Tuhan ya. Sorga Tuhan sediakan untuk kita itu adalah pemberian. Pemberian yang cuma-cuma. Tetapi jangan lupa menderita untuk Dia juga itu pemberian. Bagaimana? Bagaimana? Mau? Harus. Saudara-saudaraku, akan kita alami berkat yang luar biasa kalau kita selalu mengutamakan Tuhan. Kalau kita selalu menyangkali diri kita ini, Tuhan sediakan berkat yang luar biasa untuk kita. Memang sekarang belum kita lihat. Saudara-saudaraku, tetapi sorga yang mulia, di tempat sorga yang mulia itu nanti akan kita nikmati semuanya itu. Di dunia ini pun akan kita nikmati. Sekarang saya mau tanya dulu saudara, mana lebih lama kita hidup di dunia ini atau hidup nanti di sorga? Berapa tahun kita hidup di dunia? Berapa tahun kita hidup di dunia? Nggak usah kita pikirkan orang lain. Umur kita saja. Kan iya. Umur kita saja pikirkan. Umur kita saja. Umur kita. Berapa lama umur kita? 85. Puji Tuhan. 85. 100 lah dia pisibannya. 100 tuh tahun itu saudara-saudara udah 2 kali itu. Dia hidup di dunia ini itu 100 tahun. Tapi di sorga berapa lama? 100 kali 100 kali 100 kali 100. Lah terkira, lah terhitung.
Kalau bisa lagi dihitung, kurasa kalau 10.000 tahun itu bisa dihitung kan? Kalau 100 tahun, 100.000 tahun itu bisa dihitung. Tetapi kalau selama-lamanya, saudara-saudaraku, kalau pendeta dia suruh bakti dulu, sentak tak lau ngenca idoni enda, perbandingan sentak tak lau, ras lau danau Toba, bandingan na sorge. Berapa lama, berapa bandingannya itu saudara, berapa bandingannya, 100 tahun kami hidup, setak tak lau ngenca. Setak tak lau ngenca. Tapi lau Danau Toba berapa banyak? Berapa tak-tak? Lanai tertak-taki. Lanai tertak-taki. Sada ember pendekah. Saudara-saudara, biarlah kita selama hidup di dunia ini. Biar kita sangkal diri kita. Ya, kita sangkal diri kita. Kita lawan kemauan-kemauan daging ini supaya kita layak kepada Tuhan. Yang kita perjuangkan adalah sorga yang kekal. Ya, saudara, dalam Roma pasal 8, coba kita baca Roma pasal 8 ayat 8. Roma pasal 8 ayat 8. 2, 3. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku, mungkin saudara berkata, kita kan masih di daging. Iya, memang masih di daging. Tetapi mari kita sangkal, ya. Saya tulis di sini, berjuang mengalahkan daging. Di dalam kita hidup ini, mari kita berjuang mengalahkan daging. Kalau kita tidak berjuang mengalahkan daging, kita akan dikalahkan daging. Iman kita akan dikalahkan daging. Pengharapan kita akan dikalahkan daging. Jadi kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau kita tidak kalahkan daging kita ini, kalau kita tidak sangkal daging kita ini, kita saudara-saudara akan dikalahkan daging. Firman Tuhan berkata tadi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jangan kalau hari ini udah datang, minggu depan gak datang lagi. Gak punya kami berkenan kepada Tuhan, tentu gak usah lagi kami datang. Kalah sendiri kamu nanti. Ya, jangan tanggungi mengikut Tuhan. Jangan tanggungi mengikut Tuhan. Jangan asal-asal mengikut Tuhan. Saudara-saudara, saudara kenalkan pisang semua? Di babandu galuh kero. Langat asak. Oh. Pisang kalau satu tandan dia gitu kan. Ada pernah kalian lihat pisang masak di pohon? Di pohon. Ada kan? Ada kan pisang yang masak di pohon. Kadang-kadang sesudah dipotong dia gitu 2 hari kemudian masak sesudah di bawah. Ada kan? Kalau kita yang punya pisang. Kalau kita yang punya pisang, kira-kira yang pertama kali masak itu kalau dimakan enak apa enggak? Enak, manis. Manis. Kalau umpamanya udah pun dia 2 hari di rumah, masak dia manis. Saudara-saudaraku,
Tuhan rindu supaya buah dari hidup kita, buah yang manis kepada Tuhan. Ya, buah yang manis. Kalau pisang itu saudara-saudara, kalau udah dipotong dari pokoknya, kalau udah dipotong dia, yang tidak masak itu bagaimana dia dibuat? Karbet. Oke. Iya kan? Iya apa enggak? Di karbet. Saudara-saudara, Tuhan rindukan kita bukan buah yang dikarbet-karbet. Tuhan rindukan dari hidup kita adalah buah yang pertama, buah yang manis kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebelum Tuhan datang, saudara-saudaraku, sebelum Tuhan datang, kita kan sering dengar firman Tuhan. Ada masa antikris. Ada masa yang sukar, ada masa yang penguasa yaitu antikris. Saudara-saudaraku, antikris itu berkuasa bagi orang-orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, yang tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, tetapi kalau buahnya yang manis, buahnya yang matang, hasil yang matang, hasil yang sungguh-sungguh matang, itu saudara-saudara diangkat Tuhan lebih dahulu. Ya. Diangkat Tuhan itu lebih dahulu. Enggak masuk kepada aniaya itu. Enggak masuk kepada kekerasan-kekerasan itu, saudara-saudara. Bagaikan pisang itu, saudara. Kalau dia sudah manis, sudah matang, dimakan enak. Tetapi kalau enggak matang-matang, dikarbet. Dipaksa baru masak. Saudara-saudara, begitulah anak-anak Tuhan yang tidak setia, yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan dikarbet. Masuk ke dalam penderitaan itu, masuk ke dalam aniaya itu. Kami sebagai hamba Tuhan, kami tidak rindu saudara masuk ke dalam penganiayaan itu. Kami tidak rindu saudara-saudara, saudara akan masuk ke dalam masa karbet itu. Memang masak itu nanti semua, tetapi masa kekerasan. Ya, masa-masa kekerasan. Itu sebabnya mulai dari sekaranglah sangkal diri. Jangan paksa baru nyangkal diri. Ya, jangan dipaksa dulu baru disangkal diri. Udah masuk kepada penganiayaan, terima apa adanya, terima apa adanya, kan sakit. Jadi lebih baik, ada lagu kita berkata, biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah hidupku engkau nikmati manis Tuhan. Kalau kita menyangkal diri kita, memikul salib kita akan manis Tuhan dengar. Ya, Tuhan, rasanya buah pertama itu, buah yang baik itu, buah yang pertama saudara-saudaraku, itu manis sekali. Itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan rindukan, supaya kita menjadi buah-buah sulung. Buah yang dinikmati Tuhan. Buah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, nanti kalau Tuhan datang, ya, kalau Tuhan datang, sebelum Tuhan datang ke dunia ini, sebelum dia datang ke dunia ini, dia lebih dahulu ada pertemuan di udara, kata firman Tuhan. Orang-orang yang membuahkan buah yang manis kepada Tuhan, itu lebih dahulu diangkat. Sesudah itu diangkat, baru dikirim antikris ke dunia ini.
untuk menyiksa ya. Kalau kita bilang aku percaya kepada Tuhan Yesus, disiksa. Tetapi kalau kita bilang, nggak usah lagi aku percayalah, nggak usah lagi aku percaya, biarlah, ya udah, dikuasai antikris, tempatnya di neraka. Tapi kalau saudara bilang, biarlah ku tahankan siksaan antikris ini. Biarlah ku tahankan siksaan antikris ini. Biar aku nanti bisa masuk sorga. Itu namanya sudah dipaksa. Sudah dipaksa sakitnya. Firman Tuhan bilang, nanti pada akhir zaman ada kesukaran yang luar biasa. Gak usah pikirkan sukar yang luar biasa itu. Gak usah pikirkan. Orang kita sudah diangkat Tuhan kok. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita sudah diangkat. Jadi gak usah lagi. Kami seringkali sama-sama hamba-hamba Tuhan gitu berbicara-bicara. Nanti kalau masa antikris sukar. Untuk apa lagi kita pikirkan antikris? Karena orang yang sudah dipimpin Roh Kudus itu sudah diangkat lebih dahulu. Itu sudah dibikin tempatnya lebih dahulu. Jadi itu enggak diganggu antikris lagi. Tapi yang hidupnya tiap-tiap hari menyangkal diri. Menyangkal diri, mengikut Yesus, itu akan ada bedanya, diangkat Tuhan lebih dahulu. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan, memang ini agak keras, tapi ini pasti jadi. Enggak main-main, ini pasti jadi. Ini pasti jadi, kesukaran yang besar itu pasti jadi. Itu sudah difirmankan Tuhan. Jadi marilah kita mau hidup. Biar kita berbuah yang manis kepada Tuhan. Jangan kita lihat orang. Ada pernah saya lihat ya. Kami di satu pesta orang meninggal. Di satu pesta orang meninggal. Ada saudara kami ini, ada teman kami ini. Dia lihat dulu buku les. Dia lihat dulu buku les. Sianua sekai pertamana. Saudara-saudaraku, seringkali kita melihat orang. Dia apa dia buat. Gak usah begitu. Apa yang bisa kamu buat, itu yang Tuhan senang. Ya, jangan kamu lihat-lihat, si anu apa dia buat? Bukan. Tapi apa yang bisa kamu buat dengan senang hati, itu Tuhan senang. Ya, enggak usah lihat-lihat orang lain. Pandanglah Tuhan yang memberkati kita.